Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengevaluasi lebih lanjut tentang fungsi partisi klasik. Sudut pandang yang kita gunakan dalam konteks ini masih menggunakan sudut pandang untuk sistem gas klasik, dan oleh karena itu kita perlu memodifikasi dari bentuk fungsi partisi yang awalnya berupa notasi sigma berubah menjadi integral. Dan kita tahu bahwa sistem-sistem yang berada di dalam rentang energi di antara epsilon sampai epsilon plus d epsilon, rapat keadaannya dinyatakan oleh G epsilon d epsilon sama dengan BV kali 2pi dikalikan 2m pangkat 3/2 kalikan epsilon pangkat setengah d epsilon. Dan parameter B ini merupakan parameter yang menyatakan kerapatan keadaan dalam ruang fase, dan nilainya dalam statistik klasik itu belum diketahui. Nah, oleh karena itu, maka persamaan fungsi partisi yang awalnya kita punya Z sama dengan epsilon S GS E pangkat min epsilon S per KT, jika diubah dalam bentuk notasi integral, kita akan dapatkan bahwa Z itu akan sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min epsilon per KT dikalikan G epsilon d epsilon. Batas integral yang dari 0 sampai tak hingga ini menunjukkan bahwa energi yang dimiliki oleh sistem klasik itu dari 0 sampai tak hingga, dan Z ini akan sama dengan 2pi BV kali 2m pangkat 3/2 integral 0 sampai tak hingga epsilon pangkat setengah E pangkat min epsilon per KT d epsilon. Integral yang terakhir ini bisa kita analisis dengan menggunakan integral gamma. Ingat bahwa integral dari 0 sampai tak hingga untuk E pangkat min lambda X dikalikan X pangkat N dx itu akan menghasilkan 1 per lambda pangkat N plus 1 gamma N plus 1. Dan kalau kita samakan persamaan ini dengan yang di sebelah kanan ini, maka kita akan peroleh bahwa X itu sama dengan epsilon, lambda sama dengan 1 KT, dan N sama dengan 1/2. Dan jika kita masukkan hasil yang 1 per lambda pangkat N plus 1 gamma N plus 1 untuk mengevaluasi integral yang ini, maka kita akan dapatkan bahwa integral 0 sampai tak hingga epsilon pangkat setengah E pangkat min lambda per KT d epsilon itu hasilnya akan sama dengan 1 per KT pangkat setengah tambah 1, itu berarti 3/2 dikalikan gamma 3/2. Kita tahu bahwa 1 per KT pangkat 3/2 itu adalah KT pangkat 3/2, dan gamma 3/2 itu adalah akar pi per 2. Dengan demikian, nilai Z ini bisa kita tuliskan sekarang menjadi Z sama dengan 2pi BV kali 2m pangkat 3/2 dikalikan epsilon pangkat setengah kali KT pangkat 3/2 kalikan akar pi per 2. 2 yang ini sama dengan 1, sehingga kita akan peroleh Z itu sama dengan BV 2pi M KT pangkat 3/2. Inilah persamaan fungsi partisi dalam bentuk integral. Dan dalam persamaan fungsi partisi ini ada parameter B yang kita belum tahu nilainya. Dengan menggunakan ini kita akan menganalisis besaran-besaran termodinamika yang ada untuk
kita evaluasi lebih lanjut. Untuk perhitungan yang lebih mudah, kita bisa tuliskan ln Z itu akan sama dengan ln BV kali 2pi M KT pangkat 3/2, atau ini sama dengan ln BV dikalikan 2pi M KT pangkat 3/2, kita urai menjadi 2pi MK pangkat 3/2 dikalikan T pangkat 3/2. Gunakan sifat logaritmik, kita akan dapatkan ln BV dikalikan 2pi MK pangkat 3/2 plus 3/2 ln T. Sehingga kalau Z ini kita turunkan, ln Z kita turunkan, kita akan dapatkan do ln Z do T diturunkan terhadap suhu misalkan pada V konstan, maka kita akan peroleh turunkan terhadap suhu, bagian ini 0, bagian ini menjadi 3/2 dikalikan seperti, sehingga hasilnya adalah 3/2 dikalikan seperti. Oleh karena itu kita bisa dapatkan besaran energi total, bahwa energi itu E sama dengan N KT kuadrat dikalikan do ln Z do T pada V konstan, sehingga kita akan dapatkan N KT kuadrat dikalikan 3/2 kali super T. E sama dengan 3/2 N KT. Nah, persamaan energi yang sama dengan 3/2 NKT ini konsisten, persis sama dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan prinsip ekipartisi energi. Dan dari persamaan E sama dengan 3/2 NKT ini, kita tahu bahwa gas itu memiliki 3 derajat kebebasan. Persamaan E ini juga tidak mengandung parameter B yang tidak diketahui nilainya. Kemudian kita lihat entropi. Entropi itu bisa dihitung dengan menggunakan relasi S sama dengan E per T plus NK ln Z. E sama dengan 3/2 NKT dibagi dengan T ditambah dengan NK ln BV 2pi MKT pangkat 3/2. E dibagi T sama dengan 1, maka kita akan dapatkan 3/2 NK plus NK ln BV 2pi MKT pangkat 3/2. Lihat di sini bahwa entropi yang kita hasilkan itu mengandung B, mengandung parameter yang belum kita tahu berapa nilainya. Dan kita akan lihat nanti apa konsekuensi yang dibawa oleh persamaan S yang sama dengan 3/2 NK ditambah NK ln BV kali 2pi MKT pangkat 3/2 ini. Karena di dalamnya itu mengandung persamaan yang B kita belum tahu nilainya. Kita lanjutkan sekarang. Bagaimana dengan energi bebas Helmholtz? Energi bebas ini bisa dihitung dari relasi bahwa F itu sama dengan min NKT ln Z. Sehingga kita akan dapatkan min NKT ln BV kali 2pi MKT pangkat 3/2. Kita lihat bahwa F dalam persamaan ini mirip dengan entropi, bahwa masih mengandung parameter B yang di dalam sudut pandang klasik belum diketahui berapa nilainya. Kalau kita ingin membandingkan perhitungan entropi dari penurunan persamaan S sama dengan E per T plus NK ln Z, kita bisa bandingkan dengan menggunakan persamaan bahwa entropi itu bisa diperoleh dari negatif do F do T pada V konstan. Sehingga jika nilai F itu kita uraikan lagi, kita akan dapatkan F itu akan sama dengan NKT, ada tanda negatifnya di depan, ln BV kalikan 2pi MKT pangkat 3/2. MKT pangkat 3/2 ini kita sekarang urai menjadi 2pi MK pangkat 3/2 dikalikan T pangkat 3/2.
sehingga persamaannya akan menjadi min NKT ln BV kali 2pi MK pangkat 3/2 min. Di sini ada min NKT, maka kita peroleh min NKT dikalikan 3/2 ln T. Nah, kalau kita ambil turunan F terhadap T dan menjadikan V konstan, maka kita akan dapatkan turunkan semua suku ini terhadap T dan semua variabel yang tersisa adalah konstan, maka turunan dari NKT ln BV kali 2pi MK pangkat 3/2 itu adalah min NK ln BV 2pi MK pangkat 3/2. Kita tuliskan di sini min NK ln BV kali 2pi MK pangkat 3/2, dan turunan dari NKT kali 3/2 ln T itu bentuknya adalah U kali V, sehingga hasil dari turunannya adalah U aksen V plus U V aksen. Maka persamaan itu bisa kita tuliskan sekarang menjadi min turunan dari U itu adalah NK V, kita tuliskan 3/2 ln T, dan U adalah NKT, kita dapatkan NKT min NKT 3/2 ln T, kalau diambil turunannya adalah 3/2 ln T diturunkan, yaitu seperti, sehingga kita peroleh 3/2 dikalikan seperti. Dan kita lihat bahwa 3/2 dikalikan ln T itu sama halnya dengan NK dikalikan ln T pangkat 3/2. Di depan kita punya min NK ln BV 2pi MK pangkat 3/2, sehingga persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi min NK ln BV kali 2pi MKT pangkat 3/2 min 3/2 NK. Ingat bahwa entropi by definition bisa kita dapatkan dari relasi min do F do T pada V konstan, sehingga hasilnya akan sama dengan tinggal semua tanda negatif yang di persamaan ini dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif, sehingga entropi yang dihasilkan adalah S sama dengan NK ln BV kali 2pi MKT pangkat 3/2 plus 3/2 NK. Ini adalah persamaan entropi yang diperoleh dari menurunkan energi bebas Helmholtz terhadap suhu dengan menjadikan V konstan. Dan persamaan ini kalau kita bandingkan dengan persamaan entropi yang dihasilkan dari relasi yang kita tuliskan tadi, S sama dengan E per T plus NK ln Z, itu hasilnya sama-sama mengandung nilai B yang parameternya sampai sekarang untuk kerangka berpikir klasik itu belum diketahui nilainya. Lalu bagaimana dengan besaran fisika yang lain, besaran termodinamika yang lain? Contoh misalkan tekanan, kita hitung. Untuk mendapatkan tekanan kita bisa menggunakan P sama dengan NKT do ln Z do V pada T konstan. Ingat bahwa ln Z itu sama dengan ln BV kali 2pi MKT pangkat 3/2. Ini kalau kita uraikan lagi untuk mendapatkan turunan Z terhadap V, ln V plus ln B kali 2pi MKT pangkat 3/2. Sehingga jelas kita akan dapatkan bahwa do ln Z do V itu tidak lain sama dengan seper V. Maka jika ini kita masukkan ke persamaan yang di atas, kita akan dapatkan NKT dikalikan seper V, atau hasil itu konsisten dengan persamaan keadaan untuk gas ideal bahwa PV sama dengan NKT. Perhatikan di sini bahwa tekanan dan energi itu menghasilkan persamaan yang tidak mengandung parameter B yang tidak diketahui nilainya, tetapi untuk entropi dan energi bebas Helmholtz kita mendapatkan parameter B yang kita belum tahu nilainya. Dan apa konsekuensi yang diberikan oleh persamaan dari fungsi partisi klasik yang menghasilkan S sama dengan NK ln BV dikalikan 2pi MK T pangkat 3/2 plus 3/2 NK ini kita akan bahas di video selanjutnya.
tentang entropi klasik dan paradoks Gibbs. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.